Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Cak Nur. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu politikus dan juga profesor. Yang pertama adalah Profesor Dr. Lisman Pasaribu. Ya, selamat datang, Prof. Ya, terima kasih. Yang kedua adalah Profesor Abdullah Putih, MM. Beliau ini adalah yang sudah tidak asing lagi, seluruh Indonesia udah tahu, seluruh dunia pun udah tahu ya. Dan satu lagi, ini profesor ini selain orang kampus dia juga politikus, benar ya Prof ya? Profesor Dr. TB Masa Jafar MA. Selamat datang. Ya, kali ini yang kita akan bahas adalah discussion reformasi partai politik untuk Indonesia Maju tahun 2027. Tepuk tangan dulu dong. Ya, apa sih yang harus kita reformasi partai politik ini kan? Mungkin saya pertama kali ngomong dulu sama Prof. Risman. Menurut Pak Risman seperti apa, Prof? Oh ya, reformasi. Iya. Ya memang partai politik ini memang harus segera direformasi. Artinya reformasi ini adalah ada hubungan dengan kedaulatan rakyat. Jadi tidak ada kedaulatan rakyat sekarang ini. Itu. Kedaulatan rakyat tidak ada. Kok kenapa profesor yang memikirkan gitu? Padahal Ya. yang di Senayan sana nggak memikirkan. Karena reformasi itu adalah tentang partai politik, ada hubungannya dengan mereka-mereka yang anggota DPR itu, yang ada di daerah itu, di pusat itu. Nggak mungkin ada yang salah, Prof. Mereka yang mewakili ya, rakyat itu. Mereka perwakilan dari rakyat itu. Oke. Nah ini, jadi perlu ada reformasi tentang partai politik. Kalau tadi Profesor mengatakan, wah kalau masih ini, bubarkan aja partai itu. Itulah. Kalau bubarkan nanti nggak ada ini, Prof. Memang itu apanya kan? Begitulah merasa apanya kita ini. Kenapa? Dengan partai politik itu seharusnya aspirasi itu betul-betul sampai. Tapi kalau saya lihat ininya profesor, dulu profesor menjadi bagian reformasi itu. Kalau kita lihat. Ya, saya salah seorang juga ikut andil memperjuangkan reformasi pertama kemarin ini sama Amin Rais. Saya juga punya sertifikat di sini mengenai ini dan saya mengharapkan seperti itu, reformasi itu mengharapkan terhadap partai itu. Ternyata begitu reformasi itu jalan, ternyata hanya sampai menurunkan hanya presiden saja, hanya sampai situ saja. Berarti ada yang salah ya? Ada yang nggak pas. Ternyata Bang Amin Rais ini sebetulnya kan udah benar itu sebetulnya, cuma ya tidak dikawal reformasi itu, terutama regulasi undang-undang partai politik. Tidak dikawal, tidak diapa. Akhirnya terjalinlah partai politik ini bukan partai politik lagi yang jadinya itu adalah partai pendapatan. Partai pendapatan dan juga ya partai itu juga reformasi dari partai. Berarti kalau partai pendapatan, berarti partai itu adalah kayak sebuah PT dong? Sebuah PT, benar seperti PT. PT itu ada saham. Saham itu ada komisaris dirutnya, ada dirut utamanya, ada komisaris utamanya. Nggak berhenti itu aja jadi pimpinan terus sampai itu bukan partai sebetulnya. Berarti perusahaan gitu ya? Perusahaan. Waduh, gawat sekali kalau begini Prof isunya seperti ini. Itu fakta saya. Berkebetulan saya dari Departemen Dalam Negeri, Kepala Fasilitasi Pendidikan Politik di Indonesia ini, yang kemana-mana memberikan bantuan-bantuan pemikiran-pemikiran semua partai. Kalau saya keliling. Berarti gini Prof. Sehingga
Kalau profesor berarti menjadi bagian itu berarti ada yang salah kan berarti? Bukan yang salah, tapi perlu diperbaiki kembali. Perlu Dikembalikan. diperbaiki. Ya, Oke. dikembalikan lagi kepada yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya apa yang diharapkan oleh rakyat sesuai dengan Undang-Undang 1945 bahwa Pancasila itu adalah salah satu juga keterwakilan rakyat, keterwakilan. Oke, Prof. Saya udah menangkap itu, Prof. Ya. Mungkin gini. Jadi intinya kalau profesor harus reformasi karena profesor ini dulu menjadi bagian pelakunya gitu, merasa bersalah berarti ini. Sekarang kalau menurut Profesor Tiba Masa seperti apa ya? Ya, terima kasih. Moderator, Prof. Rusman, Prof. Putih. Nah, ini pertanyaan ini menarik. Jadi kita belajar gelombang demokrasi ketiga itu yang ditulis oleh Samuel Huntington ya. Iya. Jadi ada 4 model perubahan politik ke demokrasi. Model yang pertama itu adalah model transformasi. Transformasi. Nah, transformasi itu digait oleh para elit politik. Para elit politik yang sekarang berkuasa. Iya, transisi dari Orde Baru ke reformasi itu digait oleh, walaupun awalnya itu ada satu kombinasi antara gerakan bawah, bentuk replacement, dengan kombinasi dengan elit. Tapi itu hanya di awal. Hanya di awal doang. Nah, jadi setelah itu kekuatan massa, ketuaan rakyat itu tidak ikut lagi. Nah, kemudian karena ini adalah digait oleh elit, maka itu agenda reformasi itu tidak dikontrol, tidak pernah bisa dikontrol. Nah, kita lihat justru yang kemudian masuk ke dalam sirkulasi elit politik itu sebagian ya, itu nggak jelas itu jenis kelaminnya itu. Jadi antara kalau laki-laki antara laki-laki Maksud saya dan nggak perempuan jenis gitu. kelaminnya itu adalah asal usul mereka. Mereka itu sebenarnya dari kelompok status quo, bukan dari kelompok reformis. Nah, itu memang biaya politik murah, tapi ada resikonya, tidak ada kontrol agenda. Nah, sehingga agenda reformasi itu bisa melenceng dan banyak penumpang gelap. Sekarang Anda tunjukkan, Iya. ya setelah reformasi beberapa periode kemudian, coba tunjuk siapa tokoh-tokoh yang sekarang ini yang betul-betul dia sebagai penggagas reformasi. Jadi sampai sekarang penggagas reformasinya tidak jelas jadinya. Jadi akhirnya membagi-bagi kue jadinya. Seperti itu. Bukan tidak jelas karena dulu tokoh reformasi itu kan tidak punya strategi. Jadi dia ditelikung di tengah jalan. Kemudian itu yang kita sering dengar tokoh-tokoh reformis gelap, ya, tokoh nggak jelas itu asal usulnya. Nah kalau yang terbaru kalau Presiden Prabowo ngomongnya londo ireng, bagaimana itu? Ya, londo ireng itu apa sih pengertian? Saya sih nggak mau terlalu pusing ya. Itu statement-statement yang sebenarnya nggak perlu juga kita terjebak situ. Tetapi yang paling penting adalah Pak Prabowo, ya, kalau kita lihat boleh dikatakan dia termasuk juga salah satu elit militer yang reformis ya. Iya. Salah satu. Nah, jadi sekarang Pak Prabowo sudah memegang tampuk pimpinan presiden, lalu apa dengan kekuasaan, dengan dukungan rakyat itu apa yang mau dilakukan? Kan ini kan selalu menjadi diskusi. Kan sebagian orang pesimis. Mengapa orang pesimis? Karena ini kan ada backgroundnya. Bahwa Pak Prabowo jadi presiden itu adalah hasil kompromi dengan Pak Jokowi. Padahal waktu zaman Pak Jokowi banyak sekali masalah. Mulai masalah hutang, masalah sumber daya alam, ya kan? Apalagi tuh masalah korupsi, masalah sebut aja, ya, masalah ketimpangan yang semakin melebar, banyak sekali. Kemudian masuknya Polri, ya, sebagai alat kekuasaan. Ya ini sudah pembicaraan terbuka, nggak usah takut. Kalau saya kan hanya berarti sekarang opini persepsi dari publik. Ya berarti sekarang itu
hukum itu udah dipermainkan oleh kekuasaan berarti ya. Ya, makanya kan kita lihat selama 10 tahun waktu zaman Pak Jokowi itu, sebenarnya kalau sebelumnya kan bagus. Bagus. Pak SBY demokrasi itu kan masih terlihat. Iya. Tapi di dalam periode Pak Jokowi itu ternyata aparat keamanan itu menjadi atau aparat penegak hukum itu menjadi instrumen kekuasaan. Iya. Ya, instrumen sebagai alat politik gitu ya. Oleh karenanya dampaknya apa? Dampaknya rakyat itu tidak berdaulat. Berarti kalau kata Profesor Risman tadi, rakyat tidak berdaulat karena sudah dikuasain oleh partai politik. Partai politik. Ya, nah partai politik, kehadiran partai politik pun kita bisa diskusikan. Apakah partai yang ada sekarang itu betul sebagaimana didefinisikan Sebagai perusahaan. partai politik? Gitu ya, itu yang pertama. Ya, kalau dia sebagai partai politik kan kita kembali pada teori yang sangat yang sangat dasar. Apa sih fungsinya? Fungsi komunikasi, rekrutmen, sirkulasi dan seterusnya. Ya, fungsi artikulasi, pembuat kebijakan dan seterusnya. Ya. Nah, Tapi gini Prof, kalau kita lihat sekarang partai politik itu dari semenjak didirikan ya yang berkuasa itu aja. ya, Artinya kalau nggak jadi pembina dia jadi ketua umum. Begitu aja udah itu. nah itu kan memang ada pergeseran partai di Indonesia ini kan pergeserannya kan terlalu jauh. Jadi coba baca maklumat Bung Hatta ya. Ketika partai politik itu didirikan itu kan luar biasa, mewakili rakyat, aspirasi, mewakili semua aliran ideologi sebagai alat perjuangan, sebagai alat diplomasi, banyak sekali. Itu kan ideal sekali. Iya, ideal sekali. Nah, ini yang menarik ya, setelah kejatuhan Pak Harto ini, apa yang disebutkan ini juga sudah dibicarakan di ruang publik, munculnya kekuatan oligarki sebagai kekuatan politik real. Iya. Jadi sebenarnya ini ada kaitan dengan partai, pergeseran partai. Pergeseran partai. Nah, munculnya oligarki politik ini sebenarnya kelanjutan kontinuitas sejarah dari struktur sosial politik masalah kolonial. Malah kembali lagi ke Balik. Kenapa balik? Ciri-cirinya hanya segelintir orang yang punya kuasa, juga punya, yang punya harta juga. Ya kan? Iya. Memiliki sumber ekonomi yang tak terbilang, yang tak terhingga konsentrasinya. Dan oleh karena itu juga banyak peneliti mengatakan Indonesia itu hanya ada 1% kurang itu menguasai sumber ekonomi sekitar. Itu udah jadi pembicaraan. Nah, secara politik mereka lah sebenarnya yang memiliki power, bukan pengurus partai, ya kan? Bukan. Mereka yang memiliki resource. Mereka di belakangnya partai. Oh iya, jadi partai itu sudah bergeser menjadi alat jadinya ya. Jadi alat. Lalu kalau partai ini mau menang, dia harus memenuhi yang di belakangnya. Oh iya, kira-kira begitu ya. Begitu. Nah, jadi Anda bilang tadi ya, situ tidak ada lagi kedaulatan partai di tangan anggota, itu tidak ada, udah jauh bergeser. Oke, Prof. Nah, kalau ini yang Anda bilang tadi apa? Jadi ada beberapa model partai itu sudah mengarah kepada model korporasi. Jadi PT jadinya. PT. Jadi PT jadinya. Gitu. Pak Abdullah Putih, Prof Abdullah ini kalau dia nggak punya uang 3 triliun, iya. Nggak bisa. Nggak bisa jadi. Nggak bisa punya partai. Bisa punya partai. Tapi dia harus transaksional dengan orang yang punya duit yang triliunan itu. Oke, Prof. Jadi gini, Prof. Kalau Profesor Risman itu tadi politik harus dibubarkan, direformasi. Kalau menurut Profesor, apakah partai ini kayak dulu lagi, cuma 2 atau 3? Ya, kita belum bicara soal jumlah ya. Jadi kalau kita lihat realitas politik sekarang, realitas partai, formalnya ada, tetapi fungsinya di absen ya. Absen. Nah, oleh karenanya, kalau bahasa saya, sebenarnya keberadaan partai itu ini kan sudah mulai digugat.
Iya. Kalau model partai seperti ini, ya lebih bagus bubar. Lebih Sekarang baik bubar. ada pertanyaan kritis, apakah Indonesia sekarang ini ya persoalan hutang, persoalan penguasaan sumber daya alam, kemudian persoalan ketimpangan, persoalan banyak sekali ya, lapangan kerja, banyak sekali. Apakah bisa kita tafsirkan ini sebenarnya adalah produk dari partai-partai politik? Boleh nggak kalau saya mau tafsirkan itu? Boleh nggak? Iya, boleh. Hah? Nah, kalau boleh, nggak ada gunanya partai, bubarkan aja. Sebagaimana dulu pernah ya dikemukakan oleh Bung Karno dengan argumen mungkin yang berbeda ya. Iya. Nah, ancaman terhadap pembubaran partai itu saya kira di banyak negara juga terjadi. Jadi sesuatu yang biasa aja. Ketika partai itu tidak bisa menjalankan fungsinya, partai itu tidak berpihak kepada rakyat, Iya. partai itu tidak menjadi representasi kedaulatan rakyat, bubar. Tapi kalau kita lihat partai yang punya partai sekarang kan orang di pemerintahan semua, bagaimana kita bisa membubarkannya itu? Loh, itu soal lain. Soal lain ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat sejarah perubahan politik itu, dia kan memasuki apa namanya era krisis ya. Iya. Stabilan, Orde Baru stabil, lalu dia decline. Lalu decline itu memunculkan krisis. Krisis ini krisis politik. Nah, krisis politik ini kita hanya baru sebagian yang bisa menata ulang ya, tetapi sebagian Iya. masih belum gitu. Oke, Prof. Karena Profesor nanti mungkin kita ke beliau dulu nih karena ini sudah pernah menjabat kalau beliau. Iya, iya. Lebih pengalaman. Pengalaman. Kalau beliau udah praktek. Udah praktek. Kalau kita cuma teori lihat aja. Iya, kita tahu deh. Kalau beliau sudah praktek. Enggak, Prof. Oke, terima kasih pada panitia yang sudah mengundang kita di sini. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tema ini sangat menarik, gitu ya. Apalagi pada saat sekarang ini, tema reformasi partai politik. Tapi dari Profesor Risman dan Profesor Mbak Tiwi Masa tadi, sebenarnya saya nggak banyak beda, sama ya kan. Hanya saja kalau kita lihat pada Undang-Undang 45 khususnya Pancasila, itu kan ada sila kedaulatan rakyat. Iya. Kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dan permusyawaratan perwakilan. Artinya ini terpaksa partai politik ini harus ada. Harus ada. Harus ada. Iya. Kalaupun fungsinya kurang, nggak ada. Nah, justru itu yang kita bicarakan. Bagaimana memfungsikan partai politik. Nah, menurut saya partai politik harus kembali mengevaluasi dirinya. Bagaimana dia menghadirkan pemimpin-pemimpin yang potensial. Potensial artinya punya pemikiran, punya visi misi, dan dia juga bisa memang menjawab tantangan yang paling besar hari ini. Iya. Ya. Nah, itu kan harus dicari apa tantangan yang paling besar ini di bangsa kita. Saya kira nggak usah banyak, nggak usah pikirkan dulu kita bagaimana menjadi negara produksi senjata luar biasa. Iya. Bagaimana mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Itu cukup, itu sudah. Kalau Prabowo bisa melahirkan itu, dia presiden yang akan sangat dikenal. Karena sudah berapa puluh tahun kita di Merdeka kan, 45 kan? Iya. Kemiskinan, masih 45% kemiskinan di Indonesia. Kenapa nggak kita lihat? Nah, di mana kemiskinan ini ada? Kalau kita, kebetulan kami ini satu kampung di Aceh. Di Aceh itu, orang Aceh itu punya tanah paling nggak 1 hektar. Ada 2 hektar, 3 hektar. Tapi tetap miskin. Kenapa? Tetap Mereka mesti miskin. dikaji. Kenapa? Karena Kenapa? dia nggak punya modal. Untuk mengelola lahan ya. Jadi tanah dia tetap jadi kebun alang-alang kan, nggak ada hasil kan. Iya. Nah di sini sebenarnya harus dipikirkan oleh partai politik di dalam DPR, bagaimana masyarakat miskin ini bisa mendapat modal, Iya. ya kan? Nah oleh karena itu sistem perbankan kita gimana? Ya, tapi gini Bro, kalau masalah kemiskinan, kalau kita nih sering liputan ke daerah, ternyata kalau kita lihat itu orang miskin bukan ada di daerah ternyata, tapi ada di kota Bro. Betul, pindah dia. Pindah. Benar. Jadi sesungguhnya yang di kampung malah rata-rata kaya. Kalau saya liputan ya ke luar kota. Ya itulah Gitu, Bro. sebabnya. Justru karena di kampung tidak ada pencarian, Iya.
otomatis tidak ada income, nggak ada pendapatan. Dia berpikir kalau saya di kampung masuk lumpur terus pendapatan nggak ada, ke kota bersih aku. Iya. Ya kan? Walaupun tidur di bawah jembatan juga kan. Iya. Nah jadi ini yang harus dipikirkan. Nah kembali tadi reformasi partai politik, saya pikir sangat penting. Bagaimana partai menghadirkan pemimpin-pemimpin tidak hanya di pusat, bahkan daerah-daerah yang visioner bisa menghadirkan kemakmuran. Nah itu nggak gampang. Ya. Oke, Prof. Berarti semuanya harus berkontribusi. Intinya seperti itu ya. Ya. Jadi semua partai coba diintrospeksi semuanya, introspeksi dulu ya. Mungkin tahun 2029 belum bubar gitu kan, tapi mungkin tahun berikutnya bisa bubar seperti itu kalau fungsinya tidak sesuai gitu. Ya, jadi supaya sesuai Pancasila jangan dibuahkan menurut saya, tetapi diperkuat partai politik ini. Kalau saya baca-baca ada di Jerman, di situ ada partai yang berkuasa sudah cukup lama, Partai Katolik. Partai Katolik ini didirikan oleh sebuah yayasan, namanya Adenauer Stiftung. Stiftung itu yayasan, Adenauer nama seorang kaya-kaya. Itu anggota partai politik, dia bentuk di desa-desa dan menciptakan lapangan kerja. Itu membuat dia terus menang. Dari yayasan? Iya. Nah kita di Indonesia, partai politik itu kan muncul 5 tahun sekali waktu kampanye. Iya, muncul 5 tahun sekali. Itu yang beda. Kalau hari biasa nggak ada dia. Nah lebih lagi ketika cari pimpinan yang ya, kalau ditugaskan itu kembali yang Prof bilang tadi. Yeah. Itu ada yang biayai, ya kan? Bukan karena dia punya kualitas. Di belakang bisa bayar nggak? Waspiro. Gitu kan? Nah itu dia. Nah, Yang merusak Ah. Indonesia itu yang sesungguhnya. Ya, itu dia. Jadi bukan karena kemampuan, karena banyak uang gitu. Ya. Nah itu mungkin kedepannya itu yang harus dikaji ini. Ini kan profesor juga berpengalaman di bidang itu. Gimana merekomendasikannya itu? Kepada siapa nih kami harus mengadu kalau seperti itu? Oh ya, justru kesadaran dulu kan. Karena untuk merubah itu kan perlu juga undang-undang. Ya. Kalau kan ada undang-undang partai politik. Nah, undang-undang ini harus sempurnakan supaya dia kuat. Hal-hal yang nggak bisa diciptakan. Ya. Bagaimana anggota partai politik itu bisa dididik, dikaderkan. Setahu saya, kalaupun ada tidak banyak partai politik yang punya kaderisasi, Ya. tapi ormas misalnya ada yang bikin kaderisasi, misal NU, Muhammadiyah. Kahmi, ANI, Heeh. itu kadernya luar biasa banyaknya itu sebetulnya. Iya, iya. Nah, Mungkin jadi misalnya partai politik harus kaderisasi gitu, nggak muncul pemimpin-pemimpinnya. kaderisasi. Heeh. Tapi kalau kita lihat kenyataannya seperti ini, jadi host jadi yang bingung juga ini. Jadi gini, Prof. Partai seolah-olah sekarang menjadi sebuah perusahaan yang punya uang, yang berkuasa di dalam partai itu. Itu bukan rahasia apa ya, bukan rahasia dapur ya. Tapi rahasia umum ya. Ya, betul. Nah, untuk merubah itu kalau menurut Prof bagaimana, Prof? Ya, kekuasaan itu tidak seperti kita bayangkan, seperti idealnya kita. Oke. Tidak bisa. Ini satu fakta, suatu realitas, lalu kita berada di luar, kita ingin berubah, tidak bisa. Kecuali melalui seperti yang saya katakan tadi, ada satu krisis, ya. Berarti harus krisis dulu, Prof. Kalau begitu. Ya itu yang terjadi 98. 98. Tetapi yang saya ingin katakan, itu salah satu bentuk perubahan. Bentuk perubahan lainnya adalah bagaimana rakyat itu menuntut, atau dalam bahasa lain itu, partai itu harus ditekan, harus di-pressure, ya, harus digugat, harus diprotes. Itu juga bisa sehingga partai itu bisa berubah. Harus demo berarti dong kalau Ya, begitu. demo apa gitu kan. Tapi kalau demo-demo kan bisa merusak ekonomi kita, Bro. Yang model yang lain bisa juga dia muncul secara internal. Jadi ada tokoh-tokoh yang kemudian dia sadar ya, pentingnya reformasi partai, itu bisa juga. Tapi kalau kita lihat sekarang, hampir-hampir dinamika di dalam itu tidak muncul. Jadi hampir semua partai itu orientasinya itu sudah status quo. Ya. Jadi sangat jarang
kita lihat Prof. Abdullah ya, betul. ada tokoh-tokoh itu yang inginkan satu reformasi. Partai Golkar aja dulu yang dikatakan partai Orde Baru berapa puluh tahun itu juga terjadi satu reformasi dari dalam. Dari dalam ya, iya. dari dalam tersendiri ya. Iya, itu Golkar ya. Iya, Golkar. Artinya itu sangat mungkin. Begitu juga dengan partai-partai lain. Nah, kita belum lihat. Iya. Saya belum melihat ya di jumlah partai-partai itu ada satu sekelompok elit yang menginginkan adanya perubahan. Iya. Kalau kita ngelihat di lapangan sekarang yang paling menonjol PSI. Ya PSI itu kan baru gejala awal itu kan masih perlu diuji. Ya, ini kan sifatnya temporal. Ya kan? Apakah PSI ini akan muncul sebagai partai yang kuat? Ya, yang kemudian dia akan menjadi salah satu partai yang akan memerintah. Ini kan masih tanda tanya besar gitu loh. Ya. Walaupun itu didukung oleh mantan presiden, itu kan banyak persyaratan. Apakah partai ini dia bisa menjadi partai pemerintah, itu masih panjang gitu loh. Masih panjang ya. Masih panjang. Oke, kalau ini kan ini Iya. ketemu dengan Iya, iya, ya. iya, iya. Udah lengkap loh di sini. Ya, jadi memang saya tentang partai politik ini memang sangat memprihatinkan saya pada bangsa ini. Kenapa? Aspirasi itu tidak lancar dari bawah sampai ke atas. Berarti fungsinya partai itu nggak ada. Kenapa? Karena anggota DPR reses ke daerah, mulai kabupaten, provinsi, DPRD mengambil aspirasi. Tapi ternyata aspirasi itu tidak sampai ke pusat sana, tidak sampai mengeluarkan undang-undang, tidak sampai menyampaikan peraturan-peraturan perda-perda di daerah, karena aspirasi itu nggak ada. Berarti Nggak resesnya kemana ya? sehingga saya menganggap partai ini perlu diregulasi. Ya kan, masalah itu nanti bagaimana caranya, mungkin ada kompromi pemerintah, kompromi masyarakat bersama-sama. Kenapa? Jawabannya udah jelas, tidak sampai aspirasi itu kepada rakyat, sehingga apa? Baik di segi ekonomi, baik kesejahteraan, apa semua tidak ada sama sekali. Buktikan, anggota DPR pun tidak bisa apa-apa. Karena dengan partai itu, dengan ketua umum partainya, dan berapa bisa apa-apa. Berarti takut sama partai politiknya. Takut semua itu anggota DPR itu, udah ada tidur aja di itu semua itu, udah ada ngomong bohong. Berarti makan tidur dong kalau Makan begitu. tidur, itu saya itu. Pas itu, karena saya udah pelaku juga. Pelaku. Pas itu, ya. Ngaku juga dia. Ya, ya kan? Karena saya tahu. Karena belum apa-apa, komisi berapa? Komisi misalkan dari Partai Demokrat misalkan, atau dari partai mana mengatakan, udah ditelepon dari atas ini. Kau lakukan ini, udah selesai itu. Jadi tidak ada namanya aspirasi itu. Kalau udah ada aspirasi seperti partai, untuk apa lagi fungsi DPR itu? Fungsi apa lagi partai itu udah ada gitu. Berarti apa yang saya katakan tadi, belum ada berdaulat kita ini. Belum ada berdaulat. Tidak ada kelihatan itu, tidak ada berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tidak ada itu. Jadi maksud saya, bukan saya membubarkan partai ini menyarankan, tidak. Tolong, saya sudah beberapa kali juga memberikan berita-berita tentang melakukan tentang partai ini reformasi, tentang Reformasi apa revolusi nih? Bukan revolusi, ya kan? Mengedit lagi. Mengedit lagi. Partai-partai itu, coba sekarang Polri sudah melakukan reformasi undang-undangnya. Tapi kayaknya kurang berjalan deh. Itu nanti. Nah, jangan sampai nanti kita perjuangkan sekarang ini, kawan-kawan ketua umum partai juga sepakat melakukan regulasi tentang undang-undang ini. Tolong itu tadi, jangan ada yang di tempat apa namanya kalau kayak Pak Prof itu tadi di apa gitu loh, dicurangin juga gitu, jangan. Kenapa? Kapan kita bangsa ini kita maju? Kapan rakyat itu bisa sejahtera?
kalau partainya seperti itu. Karena partai itu segala-galanya menentukan. Kekuasaan itu di situ gitu loh. Kekuasaan salah satu partai itu adalah merebut kekuasaan. Kekuasaan itu ya kan dipegang oleh partainya, dia menang, dia ini didistribusikanlah kepada rakyat ini kekuasaan itu kan gitu tujuan kekuasaan. Itu yang belum ada sampai sekarang ini. Makanya saya katakan tadi reformasi yang kemarin ini reformasi kecolongan zaman sekali. Terjadilah akhirnya partai itu banyak sekali, partai ini, partai ini, partai ini. Sampai saya bilang sama Pak Yusril, saya narasumber sama Yusril, kok sebenarnya mana partai ini bang? Itu apa bang? Dia bilang. Nah, ini contoh lagi yang saya kasihkan lagi. Dengan partai ini, calon-calon anggota kepala daerah, misalnya bupati, wali kota, gubernur, itu partai dulu yang menentukan toh. Berapa sahamnya nanti yang masuknya uangnya itu. Kalau dari situ berarti terjadi apa? Kalau ada dasarnya pendapatan di situ, partai-partai itu, akhirnya rakyat itu jadinya dijadikanlah jadi apa semua itu. Jadi cekek, jadi cekek. Uang itu kan, dikasih uang. Sehingga yang menjadi kepala daerah itu bukan orang pintar, tapi orang yang banyak uangnya. Kalau dia nggak pintar, ya itu tadilah terjadilah kepala daerah ini ya jadi koruptor lah dia, jadi inilah uangnya udah habis semua, jadi koruptor lah dia kan. Nasibnya seperti itu nasibnya, ujungnya. Jadi nasibnya mereka satu-satu di penjara kan satu-satu itu kan itu. Tapi apa yang membuat itu? Karena partai politik itu karena sistemnya ya. Sistemnya itu yang perlu direformasi. Harusnya kalau sedang itu segera. Kalau bila perlu undang-undang tentang partai politik disegerakan sekarang ini untuk menjelang pemilihan presiden berikut ini. Ini maksud saya. Ya. Supaya rakyat itu bisa memilih presiden, memilih rakyat, memilih ketua dan kepala daerah, betul-betul yang ilegal, yang paten gitu loh, menghasilkan. Oh gitu, berarti poinnya kalau mau jadi pejabat jangan ngeluarin uang gitu maksudnya ya? Poinnya kan begitu. Ya. Jadi supaya kalau sudah menjadi pejabat biar tidak korupsi. Ya. Nah, tapi praktiknya ini agak ini juga nih, agak susah juga nih. Ya, jadi gini. Jadi kalau partai itu sudah fungsinya betul-betul, ya kan? Betul-betul mekanismenya apanya dan dikawal, ya kan? Tidak lagi seperti itu, betul-betul mendapatkan. Jadi partai itu kan menggunakan dalam pemilu kan? Ya. Pemilu kan? Nah itu pemilu itu betul-betul orang-orang yang dipilih itu betul-betul bukan karena uang, tapi berkualitas, orang-orang yang pintar, orang ini. Partai itu mengawal, partai itu mau melakukan itu kebaikannya gitu loh. Ini maksud saya. Itu belum tercapai kita ini, bangsa ini. Selama partainya tidak ada seperti itu, aspirasi itu betul-betul yang datang dari bawah ke atas sampai sini keluar peraturan perundang-undangan sampai ke bawah dan sampai kepada rakyat, itulah Indonesia bisa maju. Kalau tidak akan pernah maju dengan dasar itu. Berarti kita bisa ngambil kesimpulannya berarti secara umum nih reformasi partai dari dalam gitu maksudnya. Terus sekarang kalau kenyataannya seperti ini, mungkin dari teman-teman ya, dari teman-teman ada pertanyaan dari wartawan, silakan. Silakan Pak. Saya Sastra Suganda dari Media Duta Indonesia. Tema yang kita ambil hari ini yaitu reformasi partai politik untuk Indonesia Maju 2027. Tentu kedepannya 2045 Indonesia Emas. Perlukah menurut bapak-bapak profesor ini kita kembali lagi pada masa Orde Baru, bahwa pada waktu itu kita mempunyai 3 partai politik, 2 partai politik dan 1 golongan karya. Apakah bisa itu disederhanakan seperti di Amerika Serikat ada 2 partai? Sehingga nanti tagline kita Indonesia Maju 2027 menuju Indonesia Emas, menurut saya yang sudah digadang-gadang 2045, apakah perlu itu kita kembali ke sana? Setuju saya. 3 partai. Ya, sebetulnya 3 partai ini cukup bagus ya. Cuma mekanisme dan betul-betul
partai ini memasukkan menyampaikan sesuai dengan misalkan dari agama Islam, misalkan ketiga, misalkan ya, apa semua terjaring ya di situ. Kalau zaman dulu seperti itu. Luas, kayak gitu. Ya, itu bagus itu 3 partai ini karena tidak memakan biaya yang besar, tidak ininya. Jadi aspirasi juga itu pendapat saya sangat setuju sekali 3 partai ini. Itu yang lain ini bagaimana? Karena saya udah jadi partai ini persoalannya. Tapi ada kejelasan, ya kan? Kejelasan ketua partai yang sekarang ini, yang sudah ini, ya, ikhlas lah. Jangan kepentingan kelompok, kepentingan ini, kepentingan bangsa sekarang ini. Kasihan rakyat sekarang ini. Kapan bangsa ini bisa maju kalau partainya seperti ini, gitu maksud saya. Ikhlas lah. Nah, jangan diapa gitu mas saya. Itu bukan maksudnya mengapa meregulasi, membuat undang-undang baru dengan ini. Itu juga. Jadi banyak ini gedung diedit itu diapa. Oh ini diganti ini digini ini gitu loh. Supaya tujuannya ada tadi itu supaya mendapatkan kekuasaan itu dipegang mereka dan berikan distribusi kepada rakyat gitu loh. Jadi bukan kepentingan aja gitu loh. Jadi biaya partai juga ada besar gitu loh maksud saya. Itu Bakalan banyak ketua umum yang jadi jadinya jadi pengangguran. Jadi. Kalau untuk bangsa untuk apa? Untuk apa kita? Kita juga tidak lama kok di dunia ini. Tidak lama kita di dunia ini. Ya. Nah, ini. Itu maksud saya. Itu kan Seandainya saya Prabowo misalkan, kalau seperti ini bangsa ini maju-maju, saya ikhlas. Nah, itu. Seandainya saya ketua umum partai, ikhlas saya. Karena untuk apa? Umur saya udah segini misalkan. Umur saya udah ketua muda, umurnya udah ini semua, untuk apalah? Yang dikatakan sukses di atas dunia, bukan sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Semua di dunia ini ada yang menciptakan ini, maksud saya. Itu apa? Ya. Berarti harus partai-partai yang lainnya kalau ada ide seperti itu harus legowo dong. Iya. Tapi rasanya agak sulit ya. mana ada dalam politik legowo. Ini yang saya sampaikan. Ini saya sampaikan. Jadi DPR RI ada beberapa strategi. Jadi sebenarnya pada akhirnya partai itu bisa dia bisa mengkerucut, dia bisa berkurang. Karena kita sudah reformasi di era demokrasi, kasih aja kebebasan. Iya. Ya, kebebasan untuk berkompetisi. Iya. Hanya partai-partai yang eksis lah yang dia nanti akan menjadi pemain Iya. ya utama yang akan selalu dipilih oleh rakyat. Bagi partai yang tidak siap ya itu otomatis juga akan ditinggalkan. Jadi kalau untuk dipaksa tidak mungkin, itu eranya kan sudah berbeda. Iya. Dulu waktu Orde Baru itu memang sejarah seperti itu. Memang sejarah Kalau seperti sekarang itu. nggak bisa. Kalau menurut saya kasih kebebasan sebebas-bebasnya, kemudian ada satu pengawasan, ya, misalnya kayak Bawaslu atau LSM, kampus. Ya. Kalau itu bisa diawasi, itu akan terlihat mana partai yang betul-betul diminati rakyat, mana yang tidak. Iya. Karena kalau kelembagaan atau undang-undang kepartaian seperti sekarang ini, saya pesimis gitu ya. Itu tidak akan terjadi perubahan. Maka tadi timbul pertanyaan, ya kan? Pak Sariman itu, wah kalau itu udah rubah aja, emang mereka mau merubah? Tapi kan gini, Prof ya. Ini masyarakat kita, khususnya Indonesia, itu masyarakat ikut-ikutan. Jadi mana yang viral tuh, mana yang diikutin, bukan berdasarkan kajian. Itu masyarakat kita kenyataannya seperti itu, Bro. Nah, oleh karena itu, kan ada proses lain, ada edukasi, ya, ada sosialisasi sehingga rakyat itu kesadaran dan pengetahuan politiknya itu meningkat. Memang ini nggak bisa cepat, ya, itu perlu waktu. Berarti Tetapi 2045 masih perubahan mimpi itu, ya. perubahan itu tergantung pada kelas menengah, kelompok intelektual cendekiawan ya, yang tidak berada di partai yang mewakili masyarakat, gitu. Jadi banyak proses yang bisa jumlahnya itu bisa berkurang. Nah, yang terakhir itu sebenarnya adalah pemerintah sendiri, dalam ini adalah presiden sebagai
kepala pemerintahan dan kepala negara. Iya. Karena ini kan nggak bisa, perubahan ini kan nggak bisa Tiba-tiba. dibiarkan Dibiarkan. secara alamiah yang tidak terarah, ya kan dia harus di engineering. Ya. Ya, political engineering itu adalah bagaimana supaya arah perubahan itu ada sesuatu yang dituju. Ya. Kalau kita memang tidak mau juga dengan jumlah partai yang banyak, nah kira-kira secara kelembagaan undang-undang itu yang mesti dikoreksi, mesti direform gitu loh. Nah itu kembali misalkan presiden itu punya peluang lebih besar ketimbang ya masyarakat gitu loh. Nah sekarang masalahnya apakah Pak Presiden punya nggak satu goodwill ya itu ya seperti yang kita bicarakan situ, atau ya udahlah nggak usah jalan apa adanya gitu. Jalan Bisa apa juga. adanya. Tapi kalau jalan apa adanya ya itu yang Anda katakan. Kita akan mengalami kelembanan dan menjadi beban akselerasi pembangunan, akselerasi perubahan itu menjadi sangat lambat karena partai politik sekarang ini justru menjadi masalah. Bukan malah menyelesaikan masalah, Dia bagian dari masalah. bagian masalah. Nah, iya, gitu kan? Ibaratnya partai politik ini kan mesin. Iya. Jadi kalau mesinnya itu Ngadat. tidak bekerja dengan baik, ya nggak Semuanya bisa, nggak baik. nggak bisa gitu loh. Itu masalahnya gitu. Jadi gini bro, kalau kita ngelihat di masyarakat, pemilihan yang paling demokrasi itu adalah hanya cuman desa. Itu kalau desa benar-benar demokrasi, kenapa? Karena di desa itu benar-benar langsung dikawal oleh rakyat. Tapi kalau pemilihan anggota DPR dan lain-lain, kalau di kampung itu sudah tahu ini siapa yang akan menang, siapa udah dibagi-bagi. Itu kalau di kampung ya. Tahu kalau di kampung yang lain ya, ini termasuk di kampung saya ya. Jadi udah upload itu yang mau menang itu siapa dan siapanya. Iya. Nah kata saya udah nggak ada demokrasi itu di kampung saya ya. Jadi kemarin saya di berita itu saya bicara juga ya bahwa rakyat itu belum mendapatkan pendidikan politik dari partai itu. Tidak ada, benar kan? Tidak ada. Jadi rakyat itu kalau nggak dilakukan pendidikan politik oleh partai ini, selama itu juga jadi bodoh-bodoh terus. Bodoh-bodoh meriwang, apa semua yang dipilih juga yang bodoh-bodoh juga gitu. Yang datang juga Sebetulnya bodoh kalau juga, saya gitu. boleh Gitu. kasih pendapat, Ya. ada salah satu cara yang bisa cepat partai politik naik daun, ya para sarjana, para profesor yang ada di kampus masuk partai politik. Iya. Oh jadi profesor harus benar-benar dikaryakan ya. Makanya ahli-ahli kan, itu. Bawa semua partai. Ini kan yang masuk kadang-kadang Iya. artis kemarin sore, kalau artis juga hebat Iya. apa gitu kan. Yang penting terkenal Akhirnya gitu ya. Akhirnya ada 4D, datang, duduk, diam, duit gitu Iya. kan. Ya. Nah, jadi ini juga perlu kesadaran Ya. para profesor. Para profesor, Untuk masuk lain-lain ke dalam, Makanya, untuk ngisi. Ya, makanya ini- perlu ada lembaga ini- forum kepakaran Indonesia ini yang ada bagus di ya, situ. Prof. Abdullah bagus. Kita baru melihat tentang bagaimana Iran itu, sistem politik Iran itu begitu kuat ya, dia sangat kenyal dalam menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Dari luar. Salah satunya itu adalah mereka orang-orang yang masuk pemerintahan atau termasuk juga di parlemen itu rata-rata S3 Prof. S3 ya. Itu udah teruji. Profesor harusnya. Iya. Ya tidak hanya di Iran, juga di negara maju lain. Memang Iya. persyarat SDM itu sebenarnya itu Iya. memang nggak bisa ditawar gitu Iya. loh. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa Partai Putih, sebenarnya banyak juga teman-teman saya mau masuk partai, Iya. tetapi ada gap. Hah? Kan nanti ujungnya kan pasti ikut pemilu. Ada masalah ini, Ada Prof. persyaratannya. Ada masalah kebatinan kelihatannya. Ya. Ketika Kalau Prof Abdullah, kalau nggak punya duit, enggak. Itu maksudnya. kebetulan di situ, kalau Prof datang tiba-tiba, kan pasti yang di dalam nggak mau jadi pemimpin dulu, harus earning dulu, apa setahun 2-3 tahun. Sementara yang sudah di dalam itu dia nggak punya kemampuan, tapi dia tetap berkuasa, Ya, gitu kan. ya. Jadi perlu ada Ya, sistem. ada kondisi itu. Jadi kalau kita lihat dulu waktu Pak Harto membuat 3 partai, itu presiden punya keinginan. Punya keinginan. Nah, dari dulu kan partai politik banyak. Iya. Tapi Dan kalau dulu di zaman Soeharto dia punya GBHN namanya.
Sini juga ada, sekarang masih ada gitu kan. Sekarang GBHN, tapi nggak pernah kedengeran di Nah, telinga itu kita kan ini. Dulu dibahas di Bappenas, Oke. Lemhanas. Sekarang Oke. nggak. Jarang Sekarang- bahas yang saya lihat tuh. Ya nggak jelas berarti dong. Ya. Nggak Ada ada tujuan. dari satu hal nih Prof Abdullah mau cerita. Ya. Kalaupun kita memberikan stigma bahwa Orde Baru itu adalah apa namanya sistem politik otoriter, Otoriter. tapi dalam soal rekrutmen, Oh, iya. Pak Prof Abdullah bisa cerita gimana Prof Iya. Abdullah? Ya, Tadi dulu, itu. ya dulu kan begini, memang dulu 3 partai politik. Ya. Jadi misal calon DPR itu dipilih oleh 3 orang. 3 Gubernur. orang. Ya, gubernur, ketua partai politik, kemudian maaf, kodam, pangdam. Kodam, Jadi, pangdam. sudah itu. Jadi orang itu sudah jelas bersih dulu. Hmm. Dan dia sudah lihat sekian tahun di daerahnya dia punya fungsi peranan. Jadi nggak tiba-tiba. Track recordnya jelas ya? sudah Track recordnya jelas. Ya. Rekrutmennya bagus. Kalau sekarang kan, ya, siapa yang punya kantong tadi Punya kan? kantong. Masalahnya. Siapa yang punya kepentingan? Ya. Kalau Berarti waktu mundur Orde sekarang Baru, Indonesia ini kalau gitu. rekrutmen, kualifikasi kader, kualifikasi menteri, kualifikasi kepala daerah itu sangat terukur. Nah hanya kelemahan pada masa Orde Baru kebebasan bicara yang dibatasi. Ya. Dibatasi. Tapi kalau soal lain luar biasa, modernisasi politik itu luar Rekrutmen biasa. bagus. Gitu. Pada zaman itu ya. 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 Apakah kita mau kembali ke zaman itu? Enggak, bukan itu. Jadi kita belajar dari pengalaman. Oke. Nah sekarang justru kita ada kebebasan, tapi tidak berkualitas. Nah sekarang pertanyaan, apakah demokrasi itu kebebasan untuk kebebasan? Itu Iya. pertanyaan dasarnya. Jawabannya Kan tidak. tidak boleh. Kan tidak, Bro. Ya. Nah, jadi kebebasan itu apa? Kebebasan itu digunakan untuk meningkatkan kualitas. Kualitas Ya, pemikiran- kualitas pemikiran dalam ini. kehidupan ekonomi, Ya, itu. pendidikan, Ya. termasuk di dalam politik, gitu ya. Di politik. Oke, Nah, oke, itu. Prof. Semuanya itu kita udah bahas banyak. Mungkin orang teman-teman udah menangkap poinnya semuanya. Oke. Tapi ini juga, Prof. Dengan kondisi sekarang, presiden juga linglung juga dengan yang ada di Indonesia, termasuknya ekonomi. Jadi pemerintah hutangnya semakin tahun semakin menambah. Jadi dari 5 triliun ke 8 triliun, 9 triliun, hampir 10 triliun hari ini gitu kan. Dan kalau nggak salah bunganya 800 sekian triliun gitu kan sekarang gitu. Nah ini walaupun jadi presiden kalau seperti itu gimana jadinya? Presidennya banyak ini jadinya. Stres juga. Kalau menurut Profesor apa ini langkah? Kalau seperti saya, itu. Iya. kita harus jelas sikap kita bahwa Presiden Prabowo ini kan bukan dia baru datang jadi presiden. Oke. Sudah beberapa lama dia di Menhan ya. Iya. Tetapi apa terjadi pada bangsa ini kan bukan di tangan Prabowo. Oke. Sebelumnya sudah, utang juga bayar dari dulu. Dari dulu. Jadi justru Prabowo itu bebannya membayar utang sekarang ini. Oke. Itu sebabnya maka dia memilih bahwa daripada aku pikir macam-macam, sekarang rakyat sejahtera dulu. Lahirlah NBI, lahirlah Koperasi Merah Putih kan, Iya. terlepas dari pro kontra. Pro kontra karena itu dari atas. Iya. Kalau ini katanya harusnya dari bawah katanya kalau Nah, koperasi. kalau ide boleh atas, Boleh tapi dari di atas. bawah harus disiapkan, gitu kan? Oke. Bisa koperasi. Apakah semua rakyat Indonesia tahu koperasi? Enggak, gitu kan? Jadi tidak boleh 100% begitu. Jadi kalau saya lihat, saya bukan bela Prabowo ya, tapi kalau saya lihat, ide dan keinginan Prabowo mulia menurut saya. Iya. Cuman di bawah ini, Ya. alat-alat dia nggak bekerja manajemen, nggak ada Iya. planning. Tahu-tahu bikin gudang di mana-mana gitu kan. Mesti ada planning kan. di kampung di hutan. Iya, itu dia. Jadi sekali lagi saya pikir utang-utang yang besar itu tidak 100% tanggung jawab Prabowo, tapi karena dia presiden, siapapun betul Tanggung jawab. Tanggung jawab semua Iya, masyarakat. Dan sekarang kan beliau sendiri kan menolak utang baru. Oke. Kalau menurut Prof, Ya kalau saya bagaimanapun utang pemerintah ini memang harus diselesaikan. Karena akan meningkat terus bunga terus susah. Yang kasihan itu rakyat. Karena bagaimanapun utang itu ya menyelesaikan oleh pajak-pajak rakyat itu. Sementara rakyat ekonominya masih menurun gitu. Ini dia kasihan. Jadi maksudnya, ya kan, sehingga maksud saya kalau ada memang ada kesepakatan termasuk pemerintah, termasuk juga
pribadi, negara-negara yang apa, yang pejabat-pejabat, yang apa semua ya, ayo kita selesaikan tentang bangsa ini gitu. Tapi saya sarankan juga setelah itu nanti partai itu, termasuk partai-partai mendukung gitu loh, menyelesaikan. Karena kalau enggak makin terlilit terus kita itu. Iya tadi kan Selesai. harusnya dibiayain negara gitu, jangan dibiayain pribadi kalau mau jadi pejabat gitu. Iya, jadi di situ. Jadi kalau udah selesai nanti dibantu oleh rakyat, dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh semua bersatu-satu, insya Allah jangan lagi membuat utang banyak kayak gitu, gitu loh maksud saya. Supaya apa? Supaya rakyat itu menikmati gitu. Luar biasa sumber daya alam kita ini sekarang ini. Tapi kita tidak pernah menikmati. Kan itu ada peran DPR lama juga yang sekarang. Peran Kenapa mereka tidak pernah menyampaikan pendapat agar hutang itu harus hati-hati. Pinjaman hutang itu harus dilakukan secara hati-hati. Saya nggak pernah mendengar itu dari DPR ada peringatan seperti itu. Padahal DPR itu punya kewenangan yang mewakili rakyat karena beban hutang itu pada akhirnya adalah rakyat ya melalui pajak kan begitu. Iya. Nah itu yang sangat berat kita lihat. Nanti perusahaan-perusahaan dikejar-kejar gitu. Kayak kemarin ada sidak itu ke perusahaan gitu. Oh iya. Betul. Akhirnya ngejar itu karena pendapatannya dari situ. Oke, Prof. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih, Prof. Karena ini waktunya juga. Takutnya Profesor juga Sampai sibuk jumpa. juga Ya, ya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, Prof ya. Jangan bosen nanti kita undang lagi Kak Aswin. Prof. Sering dipanggil ya? Iya. Itu aja ya yang dapat kami sampaikan. Jadi poinnya kita sudah tahu semua. Nanti mungkin ada perbincangan Lebih lanjut. yang lebih luas lagi, berkembang dan sampai ini mau reformasi, apa revolusi atau mau bayar hutang negara, gitu. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. sama.